Selamat datang kembali di sesi mendalam kita. Oke, kali ini kita fokus ke satu dekade yang, penting banget ya di Hindia Belanda. Tahun 1619 sampai 1629. Fokus utamanya, Jan Pieters Koon, dan tentu saja VOC. Sumber-sumber yang Anda share ini detailnya kaya sekali soal ekspansi dan konsolidasi mereka di masa itu. Nah, misi kita sekarang nih, kita coba bedah bareng gimana VOC lewat Koon yang ya kita tahu sosoknya visioner tapi juga brutal, gimana dia bisa benar-benar menancapkan pengaruhnya di Nusantara. Kita lihat soal Batavia, terus monopoli pala yang kejam di Banda, gak lupa juga soal konflik sama Inggris, sampai akhirnya pertarungan sengit melawan Mataram. Siap ya kita bongkar ini? Siap. Yang menarik dari sumber-sumber Anda itu sebetulnya dinamika internal VOC sendiri loh. Visi Koen itu kan visinya untuk sebuah koloni besar gitu. Sering nggak sinkron sama maunya Heren Zeventin, Dewan Direksi di Belanda. Mereka kan mikirnya, ya profit, monopoli dagang. Beda prioritas ya jadinya. Betul. Terus juga soal penggunaan kekerasan, ya ampun, itu jadi alat utama banget buat monopoli. Dan gimana akhirnya pertahanan Batavia? Itu kokohnya benteng, itu jadi semacam titik balik kekuasaan di Jawa. Oke, kita mulai dari visi Koen dulu deh. Karena dia punya pengalaman lapangan, pendekatannya jadi lebih agresif gitu ya? Iya, dia nggak mau Batavia cuma jadi pos dagang biasa. Dia maunya pusat koloni ya? Sampai minta dikirim macam-macam orang ke sana? Betul, petani, pedagang bebas, bahkan sampai minta wanita dan anak yatim dikirim dari Belanda. Wah, ini menarik nih dari sumber Anda. Dia udah mikir kayak mau bangun negara kecil gitu ya, bukan sekedar urus cabang dagang. Persis. Sementara bos-bosnya di Amsterdam mungkin cuma lihat, wah, ini biaya lagi. Fokusnya di neraca keuangan. Ada ketegangan di situ ya? Jelas. Nah, pas Jakarta ditaklukkan Mei 1619, terus dinamain Batavia. Itu nama suku leluhur Belanda kan ya? Bukan Nieuwhoorn kayak maunya Koen. Nah, iya. Itu simbolik banget. Lahirnya entitas kolonial baru. Dia langsung bangun kastel gede, terapkan hukum Belanda, terus dia juga pragmatis. Narik pedagang Tionghoa, warga bebas buat isi kota. Dia butuh orang, butuh basis populasi yang kuat. Oke. Dari bangun kota kita pindah ke sisi yang jauh lebih gelap ya. Soal monopoli pala di Kepulauan Banda. Tujuannya kan satu, kuasai penuh perdagangan pala. Titik. Dan Koen ini nggak main-main. Dia pimpin sendiri ekspedisi besar ke sana, Januari 1621. Niatnya dari awal udah jelas banget. Sumber Anda bilang menguasai Banda sepenuhnya dan menghuninya dengan penduduk baru. Keras. Tawaran damai dari orang Banda ditolak mentah-mentah ya? Ditolak. Puncaknya itu Mei 1621. Eksekusi massal. Sekitar 44 orang kaya Banda. Itu tokoh-tokoh penting mereka. Dieksekusi setelah disiksa untuk ngaku ya? Iya, pakai tentara bayaran Jepang pula. Iya, ironis ya. Sumber Anda estimasi populasi asli itu sekitar 15.000 jiwa. Dan itu praktis, ya ampun, dibasmi dengan cara berdarah dingin. Sisanya dipaksa pindah ke Batavia atau jadi budak. Ini udah masuk kategori genosida ekonomi sih, demi monopoli pala. Gila ya, ngeri banget membayangkan harga sebuah monopoli itu ternyata nyawa ribuan orang. Nah, selain urusan lokal macam Banda, ada juga kan gesekan sama Eropa lain, Inggris terutama. Oh jelas, itu juga panas. Sampai ada pertempuran laut segala. Padahal, lucunya, di Eropa tahun 1619 itu ada perjanjian damai. Koen kesel dong pasti. Banget. Dia bilang itu cuma perdamaian di atas kertas. Ngerugiin VOC di lapangan katanya. Puncaknya ya yang terkenal itu, pembantaian Ambon 1623. Ah iya, Gubernur Van Spol tuh eksekusi agen Inggris si Towerson itu ya? Betul, Towerson dan beberapa orang lain. Tuduhannya konspirasi. Tapi ya itu, pengakuannya lagi-lagi hasil siksaan. Entah bener atau enggak konspirasinya ya? Efeknya tapi jelas, Inggris jadi kayak terusir dari Kepulauan Rempah. Tapi di Eropa, wah marahnya bukan main. Hubungan diplomatik rusak lama. Oke, selain Inggris ada lagi nih pemain besar lokal yang nggak mungkin diabaikan VOC, Mataram. Di bawah Sultan Agung. Hubungan mereka ini kayak roller coaster ya. Awalnya konflik, Jepara dihancurkan VOC. Terus ada masa diplomasi tapi saling curiga gitu. Iya, karena ada saling butuh juga. Sumber Anda tenunjukin banget.
VOC itu butuh banget beras dari Mataram. Oh iya, buat apa? Buat makan orang di Batavia. Itu kebutuhan vital. Tanpa beras Mataram, Batavia bisa kelaparan. Masuk akal. Tapi tetap aja nggak percaya satu sama lain ya? Nggak pernah. Sampai akhirnya, ya meledak. 2 kali pengepungan Batavia oleh Sultan Agung. 1628, terus 1629. Gede-gedean itu. Puluhan ribu pasukan Mataram ya? Gila. Puluhan ribu. Tapi Kuen ini, ya di samping brutal, dia juga cerdik soal strategi militer. Gimana tuh pas pengepungan kedua, 1629? Kan katanya dia dapat info intelijen soal logistik Mataram. Betul. Dia dapat info soal lumbung-lumbung beras Mataram di pantai utara Jawa. Terus diapain? Nggak pakai lama. Langsung kirim kapal. Hancurkan itu lumbung-lumbung di Tegal dan Cirebon. Blam. Wah, itu langkah kunci berarti ya? Fatal buat Mataram. Jadi, keunggulan benteng Batavia plus hancurnya logistik ini bikin pasukan Mataram akhirnya mundur. Mundurnya bukan karena kalah perang langsung gitu, tapi karena, ya itu tadi, kelaparan, terus wabah penyakit juga. Ironis banget ya. Tapi Koen sendiri gimana? Nah, ini juga ironis. Di tengah pengepungan kedua itu, September 1629, Koen meninggal. Mendadak. Kemungkinan besar karena kolera. Jadi dia nggak sempat lihat Mataram mundur sepenuhnya dong ya? Tapi Batavia tetap bertahan kan? Tetap bertahan. Kematian Koen ternyata nggak bikin Batavia runtuh. Itu menunjukkan institusi yang dia bangun udah lumayan kokoh. Wow. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dekade 1619, 1629 ini apa artinya? Artinya, ini adalah periode fondasi. Fondasi beton kekuasaan VOC di Nusantara lah. Batavia berdiri jadi pusat kekuatan baru yang disegani. Monopoli rempah berhasil diamankan, ya meskipun caranya mengerikan. Buat Anda yang menyimak, memahami periode ini tuh penting banget. Kita bisa lihat gimana transformasi dari sekedar perusahaan dagang menjadi kekuatan kolonial yang sesungguhnya. Pakai kombinasi strategi ekonomi, militer, bahkan demografi. Dampaknya berabad-abad kita rasakan. Dan kokohnya Batavia itu jadi simbol dominasi baru itu. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran mungkin buat Anda renungkan di rumah. Koen ini di zamannya dianggap pahlawan oleh sebagian orang Belanda. Pelayan VOC yang hebat, sukses bangun imperium. Tapi ya itu tadi, kita nggak bisa pisahkan kehebatan dia dari kekejaman luar biasa, contohnya di Banda. Nah pertanyaannya untuk kita sekarang, gimana kita menimbang warisan tokoh sejarah kayak Koen ini? Bagaimana kita menyeimbangkan klaim prestasi atau kehebatan historis dengan biaya kemanusiaan yang ya ampun mengerikan itu, demi tujuan korporasi atau negara? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya. Sampai jumpa di sesi mendalam berikutnya.